Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa di Spekan Mitra Pos edisi hari ini, Sabtu 28 November 2020. Kami akan menyajikan berita seputar Karisidenan Pati dan Semarang dalam sepekan ini bersama saya Siti Soleka. Inilah Spekan Mitra Pos selengkapnya. Diawali dengan berita pertama pemirsa, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pati, Haryanto mengungkapkan Bumi Minatani menjadi daerah yang terlama dengan status zona merah, yakni 11 pekan. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pati, Haryanto mengungkapkan Bumi Minatani menjadi daerah yang terlama dengan status zona merah, yakni 11 pekan. Ia tak mengetahui kenapa hal ini terjadi, padahal pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk penanganan COVID-19. Di antaranya gerakan memakai masker hingga pemberlakuan jam malam yang sementara ini diberhentikan. Selain itu, menurutnya kabupaten atau kota yang lainnya masuk zona merah hanya kisaran 3 minggu hingga 5 minggu. Maka dari itu, dalam rapat yang dihadiri Kepala OPD, Camat hingga Kepala Puskesmas Kabupaten Pati ini, Haryanto menginstruksikan jajarannya untuk fokus penanganan COVID-19 di kecamatan hingga desa. Berdasarkan tracking kontak yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, apabila nantinya dinyatakan positif atau reaktif COVID-19, pihaknya akan mengisolasi yang bersangkutan. Selain itu, ia juga memerintahkan Puskesmas untuk membantu tracking kontak di wilayah Puskesmas lain yang berdekatan. Hal ini diperlukan agar Puskesmas dapat saling membantu sehingga penyebaran virus corona dapat terkendali. Dari Pati, Umar Hanafi, Mitra Pos melaporkan. Satpol PP Kabupaten Pati merazia 3 titik di Kecamatan Juwana yang disinyalir menjadi tempat mangkal anak jalanan atau anak pang. Sekretaris Satpol PP Kabupaten Pati Imam Rifai mengatakan, razia yang dilaksanakan pada Senin kemarin itu merupakan tindak lanjut dari laporan Kepala Desa Kauman tentang Tribun Tranmas. Satpol PP Kabupaten Pati merazia 3 titik di Kecamatan Juwana yang disinyalir menjadi tempat mangkal anak jalanan atau anak pang. Kepala Satpol PP Kabupaten Pati, Hadi Santoso melalui Sekretaris Imam Rifai mengatakan, razia yang dilaksanakan pada Senin kemarin itu merupakan tindak lanjut dari laporan Kepala Desa Kauman tentang Tribun Tranmas. Rifai menjelaskan razia tersebut dilaksanakan agar Desa Kauman bersih dari gelandangan dan orang telantar. Sebab di tempat-tempat tersebut dijadikan sebagai tempat mangkal anak jalanan, anak pang, dan orang gila. Pihaknya mencatat ada 15 orang yang terjaring di 3 wilayah tersebut. Mereka kemudian diberi pembinaan dan tertib administrasi, sedangkan untuk rencana kedepannya akan dilakukan pembersihan wilayah sungai. Dari Pati, Agus Rianto, Mitra Pos melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, BPBD Kabupaten Pati mencatat setidaknya ada 5 tempat yang mengalami porak-poranda terkena angin kencang pada Senin kemarin malam. BPBD Kabupaten Pati mencatat setidaknya ada 5 tempat yang mengalami porak-poranda terkena angin kencang pada Senin kemarin malam. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Pati, MRD Arya, mengungkapkan di jalan tempat-tempat ini mengalami pohon tumbang hingga robohnya baliho pada sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa atas kejadian tersebut. Hal ini membuat arus lalu lintas sempat tersendat hingga listrik padam, dan pihak BPBD melakukan evaluasi sesegera mungkin. Ardi mengatakan adanya angin kencang di waktu-waktu ini dikarenakan dampak fenomena La Nina yang dialami Indonesia, tak terkecuali Kabupaten Pati. Ia pun mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati apabila penghujan lebat disertai angin kencang. Ardi meminta warga menghindari pepohonan dan bangunan yang kurang kokoh. Dari Pati, Umar Hanafi, Mitra Pos melaporkan. Bupati Pati Haryanto mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pati untuk tidak ikut melaksanakan acara kumpul-kumpul pada saat malam perayaan Natal dan Tahun Baru 2021.
Bupati Pati Haryanto mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pati untuk tidak ikut melaksanakan acara kumpul-kumpul pada saat malam perayaan Natal dan Tahun Baru 2021. Haryanto memberikan peringatan tersebut mengingat penyebaran virus corona di Bumi Minatani masih tinggi, bahkan tercatat dengan status zona merah terlama selama 11 minggu. Oleh sebab itu, ia mengeluarkan surat larangan untuk hal-hal yang sifatnya mengundang keramaian. Larangan tersebut berlaku sampai situasi di Kabupaten Pati sudah aman dari penyebaran COVID-19. Haryanto, yang juga Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pati, mengajak seluruh warganya bersama-sama memutus mata rantai penyebaran virus yang menyerang saluran pernapasan ini. Dari Pati, Agus Suryanto, Mitra Pos melaporkan. Kabid Pemberdayaan Dinas Sosial Kabupaten Pati, Tri Haryumi mengonfirmasi kabar bantuan sosial tunai akan diperpanjang hingga Juni 2021 benar adanya. Kabid Pemberdayaan Dinsos Kabupaten Pati, Tri Haryumi mengonfirmasi kabar bantuan sosial tunai akan diperpanjang hingga Juni 2021 benar adanya. Ditanya mengenai besaran nilai bantuan yang katanya turun menjadi 200.000 per KPM, ia menegaskan belum ada keputusan resmi terkait isu tersebut. Meski belum ada keputusan resmi, ia mengatakan wacana tersebut bisa saja terrealisasi bila mana situasi krisis membaik dan harga mulai stabil. Diketahui bahwa program BST mulai dicanangkan sejak bulan Maret dan mulai disalurkan selama bulan April. Hingga bulan November pencairannya sudah pada tahap ke-8. Di setiap tahapnya, Dinsos Pati selalu lakukan upgrade data untuk meminimalisir penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. Di setiap tahapnya, Dinsos Pati selalu lakukan upgrade data untuk meminimalisir penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. Hingga bulan November tercatat sebanyak 36.372 KPM mendapat alokasi bansos BST. Dari Pati, Moh Anwar, Mitra Pos melaporkan. Polda Jawa Tengah berhasil mengamankan 5 orang pelaku pencabulan dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur pada Kamis kemarin. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Iskandar Fitriana Sutisna mengatakan, korban berinisial SAW yang merupakan seorang pelajar. Polda Jawa Tengah berhasil mengamankan 5 orang pelaku pencabulan dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur pada hari ini. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Iskandar Fitriana Sutisna mengatakan, korban berinisial SAW yang merupakan seorang pelajar. Iskandar menjelaskan modus operandi pelaku membujuk korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara memberikan minuman keras kepada korban, kemudian pelaku mempertemukan korban dengan teman-teman pelaku hingga terjadi persetubuhan dan pencabulan terhadap korban. Sementara barang bukti yang disita dalam perkara ini yaitu akta kelahiran dan kakak korban, pakaian korban, dan pakaian pelaku. Kelima tersangka akan dijerat dengan pasal persetubuhan terhadap anak dan atau pencabulan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D Jontro pasal 81 ayat 1 dan atau pasal 76E Jontro pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dari Semarang, Intan Alifa, Mitra Pos melaporkan. Persatuan Solidaritas Kepala Desa Kabupaten Pati mengadu kepada DPRD Kabupaten Pati lantaran menilai banyak permasalahan dalam ujian perangkat desa yang berlangsung pada Sabtu kemarin. Persatuan Solidaritas Kepala Desa Kabupaten Pati mengadu kepada DPRD Kabupaten Pati lantaran menilai banyak permasalahan dalam ujian perangkat desa yang berlangsung pada Sabtu 21 November 2020. Dalam audiensi yang dilakukan ke Komisi D DPRD Kabupaten Pati dan dihadiri perwakilan pemerintah Kabupaten Pati, juru bicara Pasopati, Pandoyo mempertanyakan keputusan metode ujian dengan LJK. Padahal sebelumnya metode yang digunakan adalah CIT
yang hasilnya dapat dilihat secara langsung. Handoyo mengaku pengumuman hasil yang awalnya dijadwalkan pagi hari mengalami keterlambatan waktu hingga malam hari. Hal ini membuat masyarakat menaruh kecurigaan terhadap keberlangsungan ujian seleksi perangkat desa yang bekerja sama dengan pihak ketiga yakni Unisbank. Dari Pati, Umar Hanafi, Mitra Pos melaporkan. Informasi tadi pemirsa sekaligus menjadi sajian akhir dari Sepikan Mitra Pos untuk edisi hari ini. Informasi mengenai berita dan kejadian terupdate sekali Sedaran, Pati, dan Semarang dapat Anda akses di www.mitrapos.com. Dari kini saatnya saya Siti Soleka beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas sampai undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.